Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Seperti yang sudah diberitakan waktu kemarin-kemarin gitu ya, jadi kita harus mengurangi saham-saham kita beli buy on breakout, kecuali ya menurut saya sih ya saham-saham yang sektor consumer yang sekarang naik gitu ya, kayak Unilever, Indofood, ICBP. Saham-saham seperti itu kelihatannya memang layak dikoleksi gitu ya, karena mayoritas orang ketika sahamnya mungkin uh, sentimen di sektor lain yang nggak bagus, dia udah mulai beralih ke sektor consumer gitu ya, yang sektor defensif. Jadi kalau di situ masih nggak apa-apa, tapi kalau di sektor lainnya jangan jangan banyak beli buy on breakout yang benar-benar di atas gitu. Jadi kalau beli di low chip tuh nggak apa-apa. Low chip itu adalah contohnya yang ini gitu ya. Jadi saham yang kita bahas juga sekarang ini BC Internasional ya. Low chip itu seperti ini. Nah, jadi ketika ini ada cup, nah, si cupnya belum beres, kita udah beli gitu ya. Kita bisa beli di sini. Ini kita kalau di sini sebutnya low cheat, kalau di sini sebutnya cheat. Jadi sepertiganya kalau si Mark Minarvini bilang, kalau sepertiga di bawah disebutnya low cheat. Sepertiga di atasnya lagi sebutnya cheat gitu ya. Di sini baru break yang benarnya gitu ya. Sebetulnya yang saya paling suka dari si chart ini cuman karena volumenya ini sangat-sangatlah kecil si BC ini. Kenapa volume kecil itu bagus gitu ya? Berarti ketika dia turun volume kecil habis gitu ya, berarti supply-nya udah habis gitu ya. Jadi tinggal yang ngejualan tuh udah hampir nggak ada lah gitu pada uh, ininya ya, ceritanya masih seperti itu gitu. Jadi ini dia udah cukup turun banyak gitu ya. Tapi tentu ya di cheat ataupun low cheat juga kita harus mempunyai eh, sebutnya harus ada ini dulu ya, kayak VCP-nya dulu gitu. Jadi polanya tuh adalah seperti ini. Ini, nah ini break low cheat gitu ya. Nanti di cheat juga sama, ada gini juga. Nah ini break cheatnya gitu. Walaupun bentuknya pasti overall seperti cup and handle gitu. Nah di sini tuh ada di ini ya, di kita hapus dulu biar nggak terlalu acak-acakan. Nah di sini tuh ada yang namanya si ini resisten pertama yang jelas di sini ya, 1700 mungkin, atau 16 berapa nih? Oh bukan, 1695. Nah yang kedua adalah di ini. Sebenarnya ini udah area-area beli sih ya. Kalau dia bisa naik lagi hari ini, itu udah area beli sih harusnya. Cuman kalau mau konfirmasi ya tetap aja gitu ya, lebih baik break ini gitu. Di sini dia sempat naik turun. Nah kalau mau lebih bawah ya di daerah sini nih, 1660 atau 1665 ya, 1660. Jadi kalau dilihat sih memang kalau secara weekly dia ada ini ya, sebutnya wedge wedge pop. Jadi dia keluar dari wedge ya ini gitu ya. Ini kan udah kelihatan nih ada support di sini. Jadi ketika kita main si low cheat ini juga ya, si supportnya tuh deket gitu. Jadi nggak terlalu jauh seperti yang PCP pada umumnya gitu. Seenggaknya lebih dekat lah gitu. Jadi si cut lossnya juga diperketat gitu. Sekalipun dia break supportnya, ya kalau kita udah terlanjur beli itu ya udah gitu ya, cut loss aja gitu. Tapi cut lossnya nggak gede gitu, nggak seperti biasa bisa sampai 8 sampai 10-an% lah gitu, 10% gitu. Tapi ini misalnya di sekitar 5%, 3% ya udah mulai cut loss gitu kalau memang tidak sesuai dengan trading plan. Di weekly sih nggak terlalu kelihatan, tapi ya, ini sebutnya wedge pop tuh adalah ini ya, ketika dia ini ada wedge seperti ini. Oh, di sini kayaknya bisa ya, closingan weekly. Nah, dia keluar dari sini gitu, pada intinya mah itu.
nih. Kalau dari sini dia masuk, nah di sini ada VCP, kelihatannya ini yang menarik lah CBC ini gitu ya untuk di beli. Dan kita lihat nih ya di dinamika si market gitu ya, si berita. Ini beritanya adalah CBC, maksudnya kita lihat nih beritanya ada RUPS 25 Mei. Ini udah lama sahamnya nggak terlalu banyak berita. Nah, tapi ini di daerah 20-an Mei dia melaporkan laba bersih naik 94%. Itu menjadi luar biasa ya. Pendapatan meningkat 42,5%. Ini perusahaan yang tiba-tiba growth-nya tinggi. Jadi CBC ini kalau belum tahu, mungkin ini banyaknya produk pertanian ya. Dari benih-benih pertanian, dari kayak pestisidanya, pupuknya mungkin gitu ya. Pokoknya ya hal-hal yang berhubungan dengan hortikultura atau pertanian lah. Nah, di sini tuh kelihatan tuh ya. Net income-nya naik, gross profit margin-nya naik dikit, tapi net income-nya naik luar biasa gitu ya. Berarti si non-operating cost-nya tuh dia bisa menjadi lebih efisien, lebih kecil. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ini 2021 di 2021 dia naik, di 2022 kuartal 1 dia naik. Tapi ini lihat ya, tanggalnya tanggal Mei, 20 Mei kita sudah berada di posisi sini. Jadi ini nah kemungkinan si kenaikan ini adalah earning report kedua. Tapi tentunya kita udah telat gitu ya. Bayangkan kalau kita bisa beli di sini gitu ya. Earning report baru keluar di sini. Jadi si reportnya baru keluar di sini gitu ya. Sebetulnya kan kita udah cukup ketinggalan kereta gitu ya. Ini tanggal 20 Mei, berarti di sini di dua hari setelah earning report dia baru dinaikin gitu. Tapi mulai kenaikannya udah dari sini nih. Kita dapat report di sini. Nah, berarti kita udah telat berapa lama nih? Udah telat 46% gitu. Makanya ketika ini udah naik, mungkin udah price in gitu ya, karena udah naik cukup tinggi gitu. Jadi harganya udah dikasih sama market ya segitu gitu. Cuman ya pertanyaannya quarter selanjutnya naik atau enggak gitu. Cuman memang biasa berita tuh cukup telat gitulah gitu ya. Dan tentunya sih ini juga harusnya ketangkep sih ya. Cuman kemarin mungkin gak terlalu diperhatiin nih, karena nggak ada KPN handle nih. Tapi ini sebetulnya high tide flag gitu ya. Jadi ini untuk bermain power play. Jadi ya harus teliti lagi sih ya gitu ya, cari-cari si saham-sahamnya gitu, lihat-liatin grafik sahamnya, karena pasti ada peluang lah gitu ya di market ini gitu. Jadi sini sempat naik 100% nih ya. 100% dalam 1, 2, 3 bulan naik 100%. Oh, 96%. Cari harta karunnya di saham yang benar gitu ya. Bisa sih sebetulnya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ingin kalian tanyakan, share, dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.